Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lin Tian mengajak Lin Yun untuk pergi ke tanah Ling Xuan. Ikut aku ke tanah suci Ling Xuan untuk membalaskan dendam keluarga Lin. Senior, jangan! Tanah suci Ling Xuan adalah tanah suci terbesar di Nanzhou. Ada banyak ahli di sana. Jika senior pergi ke sana, kita akan menjadi kupu-kupu yang terbakar api. Terlebih lagi, mereka mempunyai artefak immortal lonceng Tai Huang. Lin Tian membalas, kalau gitu, akan kutunjukkan cara memusnahkan sesuatu dengan satu jentikan jari. Lalu mereka berdua langsung pergi berangkat ke tanah Ling Xuan. Senior, ini terlalu cepat. Lin Tian berkata, orang dunia bawah nggak bisa menahan kekuatan teleportasi. Jadi kita hanya bisa terbang dengan pedang ini. Kalau nggak cepat, istriku akan menunggu lama. 3 hari kemudian, Lin Tian membawa Ling Yun menyeberang. Aduh, aku pikir aku akan mati tadi. Oke, udah sampai kita. Ini tanah suci Ling Xuan. Secepat ini. Apa itu? Kita berhasil. Mereka berdua berhasil tembus ke dalam tanah suci Ling Xuan. Di dalam ada banyak sekali orang berkumpul. Seorang berkata, Tuan Suci akhirnya memurnikan lonceng Tai Huang. Bertahan dari malapetaka hati hanya dalam kedipan mata. Selamat atas pencapaiannya di alam keabadian. Seorang berkata, udah hampir 1000 tahun sejak kemunculan terakhir Taois alam keabadian di Nanzhou. Orang terakhir yang menerobos alam keabadian adalah leluhur dinasti Tianlong, Taois Tianlong. Mulai sekarang, tanah suci Ling Xuan kita setara dengan dinasti Tianlong. Seorang yang lainnya berkata, dan Taois Tianlong itu hanya bisa hidup selama 100 tahun. Kali ini, tanah suci Ling Xuan akan menguasai seluruh Nanzhou. Hah? Alam keabadian? Kehadiran terkuat di seluruh Nanzhou. Di sini kita melihat di area terlarang tanah suci Ling Xuan. Pintu besar itu terbuka dan seseorang keluar dari sana. Orang ini adalah Tuan Suci Ling Xuan. Dalam hati Tuan Suci Ling Xuan, agar bisa memurnikan lonceng Tai Huang, para generasi Tuan Suci sebelumnya banyak mengorbankan diri mereka. Setelah melatih teknik rahasia perubahan darah, mereka meledak dan mati. Dan sekarang akhirnya berhasil. Lonceng Tai Huang sepenuhnya berganti master hanya dengan menggabungkan sedikit darah dari keluarga Lin, dan berhasil menerobos ke alam keabadian. Tuan Suci itu menghampiri rakyatnya. Rakyatnya dengan serempak berkata, selamat kepada Tuan Suci atas penerobosannya ke alam keabadian. Tuan Suci itu mengangkat tangannya dan semua orang langsung diam. Dia berkata, sekarang kita udah memurnikan lonceng Tai Huang dan mencapai alam keabadian. Gak ada yang bisa menyaingi kita di seluruh Nanzhou. Untuk menunjukkan martabatku, sekarang waktunya mengadakan pertemuan melihat immortal. Tuan Suci yang terhebat, tidak terkalahkan. Lalu seseorang berkata, Ling Xuan, mimpimu menguasai Nanzhou gak akan menjadi nyata. Ling Xuan berkata, omong kosong, siapa yang berani menerobos tanah suciku? Lin Tian melanjutkan, hari ini kau akan membayar atas darah di keluarga Lin dengan semua kehidupan di tanah suci Ling Xuan. Lin Tian langsung menghampiri tepat di depan Ling Xuan. Siapa kau? Apa kau gak takut mati karena menyebabkan kekacauan di tanah suciku? Seseorang berkata, Tuan Suci, wanita itu adalah satu-satunya keluarga Lin yang tersisa, Lin Ling Yun. Oh, ternyata sisa keluarga Lin. Apa kau mencoba masuk dalam perangkapku? Dasar pencuri, kaulah yang membunuh orang tuaku. Aku gak akan memaafkanmu. Seseorang berkata, para tetua di sinilah yang melakukannya. Sekarang kau hanya berada di level 4 alam profound dan ingin membalas dendam. Kau gak akan pernah berhasil. Lin Tian bertanya, kau ingin membunuh mereka dengan tanganmu sendiri? Tentu aja aku mau. Itu adalah mimpiku. Tapi orang ini berada di level 5 alam Divine Fire. Dalam 20 tahun aku pasti bisa. Gak perlu selama itu. Sekarang kau bisa melakukannya. Ling Xuan berkata, pria muda, sepertinya kau cukup kuat, tapi ikut campur dengan masalah tanah suci Ling Xuan dengan sisa keluarga Lin sangatlah tidak bijaksana. Aku sedang bahagia hari ini. Kalau kau pergi, aku akan mengampunimu. Sambil menepuk pundak Ling Yun, Lin Tian berkata, Ling Xuan lemah.
Sejak kapan kau bisa memerintahkan seorang dewa? Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dalam tubuh Ling Yun. Ling Yun mendapatkan kekuatan. Senior, kekuatan apa ini? Jangan teralihkan, rasakan aja. Ini adalah sebuah hadiah kecil dari dewa ini. Orang-orang di kerumunan tampak kaget. Wah, asap besar. Apa yang terjadi? Dalam hati Ling Xuan, cepat sekali. Aku bahkan gak bisa merespon orang ini. Orang-orang di kerumunan itu berkata, alam Divine Fire. Ini adalah alam Divine Fire. Bagaimana mungkin? Dari level 4 alam Profound langsung menjadi alam Divine Fire. Dalam hati Ling Yun, apakah ini kekuatan yang diwariskan oleh senior? Sangat hebat. Sabar. Enggak, bukan hanya menerobos alam Divine Fire, tapi ini level 5. Dalam hati Ling Xuan, apa maksudnya? Sesuatu yang gak bisa dilakukan dewa bisa dia lakukan dengan mudah. Apa latar belakang pria itu? Ling Yun berkata, Ling Yun berterima kasih atas warisan yang diberikan senior. Udah gak masalah, jangan dipikirkan. Pergilah, lakukan yang kau inginkan. Terima kasih senior. Ling Yun berkata, Cing brengsek, aku ingin mengambil kepala anjingmu itu sebagai pengorbanan atas kematian orang tuaku. Kemarilah dan mati, Cing. Maksud dia tetua Cing. Beraninya dia menghina tetua Cing. Wanita ini terlalu nekat. Sombong. Kau ingin mengambil nyawa pria ini yang berada di level 5 alam Divine Fire. Kalau nggak dicoba, bagaimana kita bisa tahu? Ling Yun menggunakan sulingnya. Hei, beraninya kau melakukan serangan diam-diam. Mereka berdua terus beradu serangan. Dalam hati tetua Cing, bagaimana bisa? Dia hanyalah sisa keluarga Lin. Bahkan pedang Sanhua nggak bisa merusaknya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Tetua Cing berkata, sisa keluarga Lin, aku harus mengatakan kau membuat Pak Tua ini serius. Hah? Postur tubuhnya berubah. Tetua Cing melanjutkan, membiarkanmu lolos waktu itu adalah kemaluan terbesarku. Tapi Pak Tua ini akan mengurusmu. Bergeraklah, seni pedang cahaya biru. Astaga, ini buruk. Ling Yun terkena serangannya. Hari ini keluarga Linmu sepenuhnya musnah. Oh, apa kau sangat ingin hidup? Kau itu terlalu lemah. Dalam hati Ling Yun, ini sangat sakit. Tubuhku gak mendengarkanku. Meskipun aku udah menerima kekuatan senior, apakah perbedaanku dengan musuh sebesar ini? Sialan, aku menyanyiakan kebaikan senior. Lalu Lin Tian menggunakan telepati untuk berbicara dengan Ling Yun. Ling Yun, jangan panik. Ini suara senior. Lin Tian berkata, tutup matamu. Bagus. Selanjutnya, Lin Tian menjentikan jarinya. Lalu tiba-tiba, bukankah ini lauk kesadaran untuk mewariskan skill? Artinya sangat mendalam. Ini bukan waktunya kebingungan. Kata-kata dan semua gambaran itu masuk ke dalam tubuhku. Rasakan dengan baik. Ling Yun, kenapa? Udah menyerah? Pilihan yang bagus. Sebagai hormat karena keberanianmu, Pak Tua ini akan memotongmu dengan pedang, sehingga kau gak merasakan kesakitan. Saat pedang itu hampir mengenainya, Ling Yun berkata, jangan terlalu senang dulu. Tetua Cing gagal membunuh Ling Yun. Dalam hati Tetua Cing, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba aku merasa tertekan? Ling Yun berkata, anjing tua, jangan menghalangi jalanku. Sekarang waktunya musik. Ling Yun mulai memainkan sulingnya. Orang-orang melihat itu kaget. Ini? Bagaimana mungkin? Lin Tian berkata, dewa ini udah membawa bahan yang bagus untuk pertunjukan. Dia yang berada di alam bawah bisa memanggil sesuatu dari alam atas. Astaga, itu Phoenix. Phoenix benar-benar ada. Dan dia bisa memanggil bis dari alam atas. Dalam hati Ling Xuan, apakah dia pelakunya? Bunuh! Jangan harap kau bisa membunuhku dengan mudah. Pak Tua ini gak akan kalah dengan mood. Dengan serangan itu, Pak Tua itu pun langsung tumbang. Kakek, ayah, ibu, istirahatlah dengan tenang. Ling Yun udah membalaskan dendam kalian. Orang-orang yang melihat itu tampak gak percaya. Tetua Cing mati. Dia benar-benar membunuh Tetua Cing. Seseorang berteriak, diam. Sial, apa yang terjadi? Anginnya kuat sekali. Saat orang-orang itu melihat ke atas, itu kan Tetua Agung, master legendaris dari alam God Tribulation. Matilah. Apa? Tetua Agung itu menyerang Ling Yun. Dalam hati Ling Yun, aku gak bisa menahan serangan ini dengan tubuhku. Lin Tian berkata, gak perlu khawatir, aku di sini. Lin Tian langsung teleport ke belakang Tetua Agung itu. Nyahlah sampah. Dengan satu jari, Lin Tian membunuh Tetua Agung itu. Bagaimana mungkin? God of Tribulation hilang begitu aja. Orang-orang itu kaget. Tetua Agung langsung hilang dalam sekejap. Apa dia seorang immortal? Senior berada di alam apa? Anak muda, dilarang terlalu banyak penasaran. Mengetahui jawabannya gak akan berakibat baik untuk jantungmu. Ling Xuan berkata, Kau terlalu santai di tanah suci Ling Xuanku. Apa kau pikir di sini nggak ada yang bisa mengalahkanmu? Tanah kalian hanyalah lahan buangan. Dewa ini bisa keluar masuk seenaknya sendiri. Omong kosong. Lihatlah kartu andalan tanah suci Ling Xuan sebelum mengatakan omong kosong. Kartu andalan?
Jangan-jangan, senior, ini buruk. Lebih baik kita berhenti. Gak perlu khawatir. Dia hanya perlu memainkan kartu andalannya. Oh, benar senior. Bukankah seharusnya kalian lebih berhati-hati? Terima kasih udah memberiku waktu untuk memasang banyak perangkap. Lintian berkata, oh iya, barusan kau terlihat sedikit khawatir. Apa kau mengetahui sesuatu? Oh itu, senior, aku hanya mendengar sedikit rumor tentang ini. Ada yang bilang jika Tanah Suci Lingxuan memiliki warisan immortal. Tapi awalnya aku kira ini hanyalah legenda. Tapi akhir-akhir ini ada yang mengatakan jika putra Tanah Suci Lingxuan memegang warisan immortal itu. Senior, tolong berhati-hatilah. Lintian berkata, warisan immortal? Menarik. Senior bahkan gak takut dengan warisan immortal. Siapa sebenarnya senior? Oke, bicaranya sampai sini aja. Sekarang waktunya pertunjukan. Selesai. Terimalah akibat dari menyinggung Tanah Suci Lingxuan. Dasar pria gak tahu diri. Senjata immortal, lonceng Tai Huang. Astaga, itu kekuatan Tuan Suci. Tunduklah. Aku udah memurnikan lonceng Tai Huang. Kehadiran di bawah immortal hanyalah semut. Aku juga bisa melawan mereka yang berada di atas immortal. Gimana? Hah? Kau langsung merasa tak terkalahkan hanya karena kau bisa terbang? Kau ini seperti anak kecil. Dunia ini emang lemah ya. Udah. Nggak perlu dikatakan lagi. Aku mengerti kok. Aku juga pernah merasakannya. Oke, sekarang kau bisa bicara. Lupakan. Kau emang pantas mati. Senior! Lingxuan menggunakan lonceng itu untuk menyerang Lintian. Lintian berkata, lonceng, kemarilah. Lalu lonceng itu datang ke tangan Lintian. Mereka semua tampak gak percaya. Kau, mustahil. Senior. Hei, lonceng Tai Huang, bukankah kau udah mengakuiku sebagai mastermu? Kenapa kau tidak mematuhi perintahku? Percaya atau enggak, aku akan menghancurkan kesadaran spiritualmu. Lintian berkata, menarik, kau ingin menggunakannya untuk melawanku. Walaupun Lingxuan berkata kepada lonceng itu, lonceng Tai Huang gak merespon. Lonceng Tai Huang, aku gak menyuruhmu untuk diam. Jawab aku. Kalau kau mempunyai persyaratan yang lainnya, beritahu aku. Aku pasti membuatmu puas. Lonceng Tai Huang tetap diam. Hei, berhenti buat masalah. Lintian berkata, dia adalah master yang hebat. Kau yakin gak menjawabnya? Lonceng Tai Huangku, lonceng kecil, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kemarin kau mematuhiku, kenapa sekarang kau menentangku? Kau ingin kehilangan kendali kan? Kalau kau tetap tidak mendengarkan perintahku, aku akan menghancurkan kesadaran spiritualmu. Jangan pikir aku takut. Aku benar-benar akan melakukannya nih. Akan ku hitung sampai 3. 1, 2, 2,4, 2,5. Apa yang terjadi? Lonceng Tai Huang, beraninya kau. Lonceng kecil, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Selama bertahun-tahun, apa kau udah lupa semua yang terjadi di antara kita? Selama ini kita tetap terpisahkan. Kita melalui semuanya bersama. Semua momen kita, semua memori kita, kebahagiaan yang kita bagi, momen demi momen. Pada akhirnya, itu semua berubah menjadi darah spiritual. Kontrak antara kita telah terikat kuat. Beritahu aku, lonceng kecil, pertemanan di antara kita, apa kau akan membuangnya semudah itu? Lonceng Tai Huang tampak terharu. Lonceng itu pun pergi ke Lingxuan. Lonceng kecil, aku tahu kau gak akan meninggalkanku. Yi, lonceng kecil. Saat mereka hampir berpelukan, Lintian berkata, kembali. Lonceng itu langsung putar balik dan langsung kembali ke tangannya Lintian. Lonceng Tai Huang, lonceng Tai Huang, lonceng Tai Huang, kau memilih menjilat kaki orang lain. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Tali si lonceng ditarik. Lintian berkata, jangan takut, hancurkan perjanjian jiwanya. Lalu Lintian memutuskan talinya. Lingxuan berkata, bagaimana mungkin kau menghancurkan kontrak darah spiritual dengan paksa? Ini alam apa yang bisa melakukannya? Lintian berkata, apa kau ingin merasakan kekuatannya? Kalau gitu, gunakan kematianmu sebagai tiket masuk. Lalu Lintian menggunakan loncengnya. Hah, bagaimana mungkin? Astaga, besar sekali. Apakah ini kekuatan senior yang sebenarnya? Ling Yun, tetap di dekatku. Buka. Lalu lonceng Tai Huang mulai menghancurkan segala yang ada. Lari. Astaga, apa-apaan ini? Kenapa kau bisa sangat kuat? Ini gak mungkin terjadi. Tanah suci itu pun rata. Ling Yun, jangan takut, semuanya udah berakhir. Astaga, tanah suci Lingxuan, semuanya. Hei, ada apa denganmu? Maafkan aku senior, maafkan aku. Aku memikirkan pembahasan dendam ini selama 500 tahun. Akhirnya hari ini aku bisa membalas mereka.
Lonceng, datanglah. Lonceng Tai Huang pun menjadi kecil lagi dan datang ke tangan Lin Tian. Lin Tian berkata, karena kau satu-satunya keturunan keluarga Lin, kau harus mewarisi lonceng Tai Huang ini. Teteskan esensi darahmu ke lonceng Tai Huang. Ini akan langsung mengikutimu sebagai masternya. Ingatlah, sebelum kekuatanmu mencapai alam keabadian, kau nggak boleh mengeluarkannya untuk menghindari bencana. Senior, kau juga berasal dari keluarga Lin. Lonceng Tai Huang bisa menggunakan seluruh kekuatannya jika berada di tanganmu. Alam yang dimiliki Ling Yun saat ini nggak layak menerimanya. Lin Tian berkata, meskipun lonceng ini adalah senjata immortal tingkat tinggi, di mataku ini hanya serpihan sampah. Nggak ada gunanya bagiku. Kau mempunyai bakat yang hebat. Aku baru aja membersihkan sumsum dan tulangmu. Dengan bantuan lonceng Tai Huang, di masa depan, nanti kecepatan kultivasimu akan melampaui semua kultivator. Hah? Benarkah? Itu benar. Misi mempertahankan keluarga Lin, aku percayakan padamu. Baik senior. Lalu Ling Yun memberikan lonceng Tai Huang esensi darahnya. Lalu lonceng itu masuk ke dalam tubuh Ling Yun. Lonceng Tai Huang masuk ke dalam tubuhku. Dalam hati Lin Tian, 10.000 tahun yang lalu, agar dapat menghindari keturunan keluarga Ling yang berniat menggunakan energi kekuatan immortal untuk menyebabkan malapetaka, aku memasang sebuah segel. Selain kemampuan untuk perlindungan dan menekan keberuntungan, semua kemampuan telah disegel. Kali ini, keluarga Lin menghadapi bencana besar. Aku bisa membantunya hanya dengan membuka segel lonceng Tai Huang. Oh iya, ambillah ruang cincin. Lin Tian berkata, kau bisa memasukkan apapun ke dalam sana. Ini akan membantumu mempertahankan keluarga Lin. Dalam hati Lin Tian, di tanah suci Ling Xuan, kita bisa mendapatkan banyak barang bagus dunia bawah. Memberikan sebagian pada Ling Yun dan sisanya kepada Empress Shen Feng. Membiarkan dia meningkatkan kekuatannya sehingga aku dan istriku bisa hidup dengan tenang dan damai. Setelah 100 tahun, aku akan membantu istriku naik ke alam atas dan melanjutkan hidup penuh kebahagiaanku. Ya, semuanya udah selesai. Ya udah, sampai jumpa. Lalu Lin Tian langsung pergi. Setelah Lin Tian pergi, ada dua orang muncul. Orang yang berbaju putih berkata, apa ini? Tanah suci Ling Xuan. Malapetaka apa yang mereka terima sampai bisa hancur hanya dalam semalam? Orang tua itu berkata, ini adalah nafas senjata immortal. Sepertinya tempat suci pertama di Nancau dihancurkan oleh sebuah senjata immortal. Orang yang muda berkata, bagaimana mungkin senjata immortal ada di tempat terpencil seperti Nancau? Patua Ching, aku harus mendapatkannya. Patua Ching berkata, kekuatan senjata immortal ini mungkin saya nggak bisa menahannya. Tua muda, biarkan saya memikirkannya selama beberapa waktu. Kau benar. Setelah kembali ke Chongzhou, lebih baik memberitahu ayah dan mengirimkan ahli untuk mencari senjata itu bersama-sama. Mari kita temui Pai Yun. Jika kau disukai tua muda ini, satu-satunya pilihanmu adalah menjadi milikku. Jangan harap bisa kabur. Sekarang kita berpindah ke kota Lin. Ling Yun pulang ke rumah. Dia sedang membereskan barang-barangnya. Lalu dia melihat sebuah gulungan. Saat dibuka gulungannya, itu isinya gambar Lin Tian. Bukannya ini senior? Ada tertulis, putra ketiga Lin, Immortal Lin, membuat lukisan ini untuk kenangan akan paman ketiga. Hah? Immortalin, leluhurku memanggilnya paman ketiga. Apakah ini benar-benar senior? Mustahil. Bukankah itu terjadi 10.000 tahun yang lalu? Lebih baik aku bertanya pada senior untuk memastikannya. Berita kehancuran tanah suci Ling Xuan, tempat suci terbesar di Nancau, langsung menyebar ke seluruh Nancau. Semua orang di Nancau panik dan benar-benar takut. Burung surat berterbangan di mana-mana. Keadaan darurat. Faksinya untuk sementara dihentikan. Setelah keadaan membaik, mari bertemu kembali. Sekarang kita berpindah kembali ke Sihe. Orang yang menghancurkan tanah suci Ling Xuan dan 6 sekte harusnya orangnya sama kan? Apa emang tujuannya? Saya telah mengumpulkan beberapa informasi, tapi sejauh ini belum ada petunjuk. Orang ini adalah master pembunuh darah. Dalam hati Sihe, aku harus segera mundur dan meningkatkan kultivasiku selama 5 tahun. Aku baru bisa sepenuhnya melindungi suamiku setelah menerobos alam immortal surgawi. Tunggu sampai mencapai immortal, lalu aku akan membantu suamiku naik. Sekarang kita berpindah ke kota Fengqing. Di sini terlihat 3 orang. Yang satu berkata, hei, kau, apa kau udah menemukan tua muda Lin? Seorang lagi berkata, belum. Bagaimana denganmu? Belum juga. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah dekret rahasia yang mulia. Jika kita nggak bisa menemukannya, kita semua akan mati. Aku punya ibu berusia 80 tahun dan seorang anak. Aku nggak mau mati. Jangan panik, aku punya solusi. Hah? Coba katakan. Solusinya adalah kita bakar dupa dan berdoa kepada semua dewa agar memberi kita petunjuk. Ayo berdoa denganku. Aku udah tahu kau gak mungkin punya ide bagus. Lalu Lin Tian lewat menunggangi kuda. Tua muda Lin. Mereka bertiga tampak senang. Amin. Berkah dewa. Tua muda Lin, tunggu kami. Kami sangat merindukanmu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. 再见!